Selamat pagi petani Indonesia. Hari ini ya khususnya tidak membahas mengenai tanaman ya atau pertanian, tapi hari ini ada hal lain yang akan kita bahas, yaitu bagaimana proses pembuatan madu herbal ya. Ya, ini juga sebenarnya terkait dengan aktivitas petani ya, supaya bisa sehat ya, kemudian bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar pertanian kita, bisa kita jadikan bahan-bahan untuk pembuatan madu herbal ya. Jadi nanti bisa kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman petani ya yang ingin juga membuat madu yang sama yang bahannya dari madu herbal ya. Jadi ini adalah madu herbal ya. Madu herbal terbuat dari madu dan bahan-bahan obat alami asli Indonesia ya. Ini diolah sedemikian rupa ya. Ini saya kasih judul madu kesuma ya, dengan botol, ini botol kaca ya. Ini ya, bentuknya seperti ini ya. Ini 280 ml, dan teman-teman petani Indonesia juga nanti bisa membuat sendiri ya, walaupun mungkin dengan kemasan yang berbeda. Bisa juga kemudian diwacanakan untuk memulai ya di situasi pandemi yang nggak menentu ini, untuk bisa dijadikan home industry ya, pembuatan madu herbal asli bahan baku tanaman berkhasiat ya, asli produk Indonesia ya, saya kira itu. Nah, kemudian bahannya apa saja ya dalam proses pembuatan ini? Selain madu, ini kan namanya judulnya madu herbal ya. Kalau madu herbal berarti madu plus herbal ya. Nah, madu herbal ini bahannya sangat lengkap ya. Saya ambil dari bahan-bahan yang mudah didapat, yang ada di sekitar kita. Kalaupun harus beli di pasar tradisional itu sangat gampang menjangkaunya ya, mendapatkannya ya. Contohnya yang termuat di sini ya, selain madu adalah ada jahe merah ya, kemudian ada temulawak, kemudian kayu manis ya, kemudian batu sauda atau jinten hitam, kemudian kapulaga, cengkeh ya, kemudian daun sambiloto ya, yang sempat heboh ya gara-gara ada pandemi ini ya. Kemudian mahkota dewa ya, buah mahkota dewa ya, udah terkenal sebelumnya. Kemudian daun rosel ya, yang bahan bakunya antioksidan. Kemudian secang ya, kayu secang ya, yang untuk stamina tubuh. Kemudian ada daun sirih merah. Kemudian daun sirih merah itu antibakteri ya, yang bisa mencegah ya kita dari radang tenggorokan ya, kemudian radang gusi dan sebagainya. Kemudian ada daun sirsak yang mengandung antioksidan tinggi ya, bahkan untuk menanggulangi kanker pun bisa ya daun sirsak itu. Kemudian daun bidara ya. Selain itu ada bahan satu lagi yang tidak kalah heboh, yaitu daun kelor moringa ya, yang itu sudah sangat terkenal, bahkan di luar negeri itu sudah dikapsulkan dan dipatenkan sebagai obat untuk imunitas tubuh ya. Nah, semua bahan ini diracik ya, semua bahan ini diracik kemudian dicampur dengan madu dan gula aren ya. Gula aren sendiri ini sebagai formula campurannya ya, dia juga berkhasiat untuk stamina tubuh dan vitalitas tubuh ya, ditambah herbal-herbal yang menyertainya plus madu murni ya. Kira-kira itu bahannya ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, teman-teman nanti bisa konsultasi lewat WA saya seandainya teman-teman kepengen benar-benar membuat ya madu herbal ya. Bahkan nanti bisa saya kasih mungkin videonya ya, bagaimana proses pembuatan madu herbal. Nah, hari ini kita bahas khusus mengenai khasiat
madu herbal yang sudah saya buat. Bentuknya botol, sangat praktis ya, bisa dikirim ke berbagai kota di seluruh Indonesia ya. Dan di akhir-akhir ini selama hampir 2 tahun ini kita terkena pandemi COVID-19 ya, dan produk ini cukup ya banyak membantu kita dalam rangka berfungsi menaikkan imunitas tubuh ya. Bisa nanti panjenengan membuat sendiri atau mencoba ya. Dalam kemasan lain ini jadi kemasan jerigen ya, jadi madu dewa plus ya, plusnya adalah plus herbal ya. Bahan bakunya sama ya, cuma ini kemasannya yang berbeda ya. Kalau ini 450 mili ya, 450 ini, kalau ini 250 mili ya. Cara pemakaiannya, jadi ini bisa dicampurkan dengan kopi misalnya, pagi ngopi, malam ngopi misalnya, bisa dicampurkan dengan 1 sendok 1 sendok ya, ini 1 sendok dicampurkan dengan 1 gelas teh misalnya ya, misalnya gitu. Misalnya ini 1 gelas teh ya, kemudian dicampur dengan 1 sendok madu herbal ya. Jadi dia lebih pekat warnanya ya. Rasanya ada pahit-pahit manis ya, pahit-pahit yang seger ya, menyenangkan. Kemudian bisa ditambahkan misalnya mau lebih nikmat jeruk nipis sama gula batu misalnya, atau gula biasa bisa ditambahkan ya, untuk tambah di cita rasanya ya. Saya kira itu. Khasiat daripada madu kesuma ataupun madu dewa ya, itu satu, dia menimbulkan efek ya, setelah minum 1 kali pagi kemudian malam hari ya, di badan itu terasa sangat fit ya, sangat fit. Kemudian rasa capek itu nggak ada, rasa capek itu hilang. Bahkan seandainya ada gejala flu ya, kemudian masuk angin atau pegel-pegel sana sini, bahkan ada kaku-kaku di tengkuk sini ya, dengan minum sekali saja pagi itu efek itu terasa kemudian hilang ya. Bahkan setelah diminum sehari, besok pagi itu badan sudah fresh ya. Ini khasiatnya itu ya. Sementara juga banyak langganan-langganan kami ya, yang request pesen madu ini ya. Pertama dia beli 1 ya, kemudian dirasakan 1 keluarga, dia cocok, membaik, stamina-nya bagus. Bahkan ada beberapa yang isoman ya, karena COVID-19 isoman ya, kemudian mengembalikan recovery kesehatannya itu dengan memakai ini ya. Jadi ini tidak menyembuhkan COVID, tapi meningkatkan imunitas tubuh ya, sedemikian rupa sehingga tidak menjadi parah, tidak menjadi lebih kronis ya. Jadi fungsinya itu ya. Bahkan yang belum ya, yang belum terpapar itu minum ini dia jauh dari penyakit yang sekarang ini pada umumnya ditakuti ya. Saya kira itu. Jadi ini fungsi daripada madu herbal ini mengembalikan imunitas tubuh, bahkan meningkatkan imunitas tubuh. Bahkan seseorang yang mempunyai gejala penyakit apa, dengan minum ini dia akan lebih kuat menanggulangi penyakit yang ada ya. Terutama penyakit-penyakit fisik seperti misalnya gampang capek, letih, lesu, lemah, vitalitas menurun, imunitas
turun ya, dengan minum ini dia insya Allah terjaga ya, insya Allah terjaga. Oh iya, ini Mas Dewa mumpung pas ada ini madu dalam kondisi pandemi ini kan banyak teman-teman yang juga takut ya, ada yang takut kena COVID, ada juga yang sudah kena lagi isoman gitu ya. Ini gimana Mas proses atau recovery-nya atau untuk penambahan imunitas tubuh itu madu kusuman ini, madu kesuma ini untuk gimana caranya Mas? Ya, pengalaman yang sudah ya selama hampir 2 tahun ini ya, madu herbal ini ya sudah banyak dikonsumsi ya, teman-teman bahkan kolega-kolega di luar kota saya yang pesen madu ini untuk justru menjaga ataupun bahkan merecovery ya mereka yang belum ataupun sudah terpapar ya penyakit pandemi saat ini ya. Jadi kalau yang belum dia menambah imunitas ya, yang sudah itu mengembalikan recovery tubuh itu agar pulih seperti semula, itu lebih cepat dengan mengonsumsi madu herbal ini ya. Yang tadinya mungkin keluhannya berat ya, kemudian dengan menaikkan imunitas tubuh dengan meminum madu herbal ini ya, sehingga dia lebih terjamin kesembuhannya lebih cepat ya. Walaupun kalau ditegaskan, kalau ditanyain apakah madu herbal ini sebagai obat COVID ya kan, ya itu jawabannya tidak. Jadi madu herbal bukan obat COVID, tapi mencegah COVID ke tubuh kita itu dia mampu ya, karena apa? Menaikkan imunitas tubuh. Yang sudah terkena, yang isoman, dengan minum madu herbal ini dia akan imunitas tubuhnya naik, sehingga pengembalian energi untuk pulih seperti sedia kala itu lebih cepat ya. Tentu saja dibarengi dengan syarat-syarat yang lain, misalnya 5M itu tetap dijalankan ya. Jadi ini sifatnya memberi energi ya untuk bisa pulih lebih cepat daripada kalau tidak minum herbal ini ya. Ini memang teman-teman petani Indonesia mau dibilang ini promosi ya iya, tidak juga bisa dibilang tidak, karena kenyataannya obat asli Indonesia secara empiris itu sudah digunakan bertahun-tahun ya oleh nenek moyang kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya, terutama penyakit yang kaitannya dengan, terutama ya di saat ini adalah menanggulangi pandemi ya. Saya kira itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dengan herbal pun empon-empon dan baku lain seperti mahkota dewa, sirih merah, kemudian kapulaga, jinten hitam, habatus sauda ya kan, kemudian bidara ya, dan moringa daun kelor ya, itu khasiatnya sangat ampuh ya untuk mengembalikan imunitas tubuh. Bahkan yang sudah terkena COVID pun ya dia akan cepat pemulihannya. Saya kira itu Mas ya. Terima kasih Mas Dewo. Ya, ini boleh nyobain nih Mas Dewo. Oh, mau nyoba? Yeah. Ya, oke. Coba ini dibawa. Oh ya. Okay. Ya. Jadi kalau sampean misalnya pagi bikin teh atau kopi ya, itu tinggal ditambahkan misalnya ini teh manis atau kopi sudah manis. Nah, tambahkan madu. Ya, madu ini ya, madu herbal ini 1 sendok teh aja. Ya. Nah, ini kan tadi tehnya udah manis. Nah, kalau mau enak tambahkan jeruk nipis. Ya, tambahkan jeruk nipis ya, atau gula sedikit dimun. Rasanya coba gimana? Pahit dikit ya. Ada pahit-pahitnya dikit tapi seger lah. Iya, seger. Nah, coba ini saya juga minum. Saya habiskan ini Mas ya. Enggak.
Jadi memang untuk bukti yang lebih akurat teman-teman petani Indonesia harus dibuktikan memang ya. Kalau panjenengan hanya katanya madu ini berkhasiat tapi belum konsumsi, saya kira itu belum afdol ya, belum merasakan sendiri ya. Bahkan selain untuk membantu meningkatkan imun tubuh ya, bagi pekerja keras misalnya seperti driver ya, kemudian karyawan pabrik misalnya ya, kemudian karyawan yang selalu di ruangan ber-AC misalnya ya, yang nggak sempat olahraga rutin dan sebagainya, dengan minum ini dia tertolong ya, dia badannya lebih fit, lebih sehat, tidak gampang capek, tidak gampang loyo ya, bahkan meningkatkan vitalitas tinggi ya. Nah untuk bisa merasakan kan panjenengan harus meminumnya ya kan. Nah bisa dicoba. Bahkan ada beberapa keluarga yang sudah konsumsi ini, yang tadinya hanya beli satu, kemudian dibagi ke temannya, ke tetangganya, ke saudaranya. Nah saudaranya jadi ikut beli dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Ya, ini udah ada NIP-nya ya, nomor izin usaha ya, yang mengatakan bahwa produk ini sudah diketahui, sudah terdaftar ya oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga bisa untuk pegangan ya bahwa ini produk yang memang sudah terdaftar. Saya kira itu ya. Ya, sebelumnya kan saya dengar teman yang sudah terpapar COVID minum madu Suma, madu Dewa, itu perkembangannya yang isoman cepat pulih ya. Terus yang keluarganya kena COVID, beliau belum kena, minum ini terus juga alhamdulillah nggak kena. Dan ini hari ini saya baru merasakan ya. Jadi bukan kata-kata atau omongan orang aja. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah merasakan, mudah-mudahan cocok sesuai dengan omongan teman-teman yang sudah merasakannya. Iya, ya. Benar itu, di daerah mana itu Mas? Bekasi? Ponorogo ada, Bekasi. di Bekasi, di Jakarta. Oh iya. Iya. Jadi teman-teman petani Indonesia, jika panjenengan tertarik ya untuk membuatnya ya, silakan konsultasi ke saya. Kemudian setelah membuatnya itu mau dibagikan ke teman-teman atau membuat sendiri untuk keluarga sendiri, bahannya apa saja, nanti kita kasih ya saran gimana cara membuatnya. Jadi monggo aja, jangan ragu untuk menanyakan bagaimana proses pembuatan madu herbal ya. Nanti akan saya pandu ya persis dengan bahan baku ini ya. Khasiatnya pasti sama juga ya. Sehingga kalaupun teman-teman petani Indonesia mau membuatnya sendiri untuk dijual lagi bisa ya. Bagaimana caranya, bahan bakunya apa saja, proses pembuatannya seperti apa, cara packingnya seperti apa, kemudian mungkin cara menjualnya seperti apa, silakan konsultasi ya ke saya ya. Tapi bagi teman-teman yang belum sempat bisa membuat sendiri tapi membutuhkan produk ini ya, panjenengan silakan juga menghubungi nomor telepon ya yang sudah saya sebutkan ini ya. Monggo ya, untuk keluarga kita, demi untuk kesehatan keluarga kita, demi untuk kesehatan saudara dan teman-teman kita ya. Ini tidak mahal ya, tapi fungsinya untuk kesehatan menjanjikan ya, ya. Harus dibuktikan memang ya, walaupun ini bukan obat COVID, tapi untuk membantu menyembuhkan atau mencegah penyakit COVID itu, insya Allah ya ini bisa ya.
ya. Bahannya pun bukan tidak dengan bahan-bahan yang susah didapatkan, hanya bahan-bahan di sekitar kita yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, saya kira itu ya. Selamat ya petani Indonesia, terus sehat, terus berkarya, terus berinovasi ya. Jangan takut COVID, jangan takut pandemi ya. Yakin dengan herba Anda sehat.